Penceramah juga begitu, yang tahu diri. Penceramah tolong tahu diri ya. Ini pesan dari Habib. Para penceramah mohon tahu diri. Kalau tidak fakih jangan bicara, apalagi sudah difatwakan ulama. Ya, kalau ulama sudah berfatwa haram, penceramah mohon tahu diri. Kau nanti bingung mau ngawam. Nanti beberapa saat ini fatwa sonor keluar haram. Ya, tolong tahu diri ya. Para penceramah tolong tahu diri. 3 hari ini ya baru membahas sonhorek. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Muncul sebuah video dari seorang Habib dan ini diupload minggu-minggu ini teman-teman. 3 hari 4 hari yang lalu beliau membahas sonhorek dan mengatakan bahwa para penceramah tolong tahu diri. Penceramah yang tidak pro kepada fatwa MUI yang mengharamkan sonhorek. Mohon penceramah tahu diri katanya. Ingat, tahu diri ya, karena Habib ini benar-benar mengecam kiai-kiai, ustadz-ustadz yang tidak memihak penuh kepada fatwa MUI ya. Catat. Berani tidak orang-orang ini, kiai-kiai, gus-gus, habib-habib ini yang terus kemudian mengatakan tidak haram, berani nggak mereka datangin dewan fatwa? Ditantang teman-teman ya. Berani nggak para kiai-kiai yang tidak mendukung fatwa MUI, berani nggak ini? Kalau ketemu sama kiai-kiai yang paham fikih, paham hukum-hukum Islam? Berani. Nggak berani. Ajak dialog tangan. Ya, nih ditantang sama Habibnya. Berani nggak para kiai yang tidak mendukung fatwa MUI secara penuh? Berani nggak ini ketemu sama kiai yang paham hukum Islam? Makanya kata Nabi SAW, aku lebih takut, lebih khawatir daripada Dajjal ada yang lebih parah. Ulama usuk ya sih. Ulama yang merusak kepercayaan. Melebihi Dajjal. Agama merusak kepercayaan para pewaris Rasulullah. Ulama iki wis bodoh hukum sonhorek cepet haram. Ya. Kalau Anda nggak terima, datengin itu fatwa. Kasih kitabnya, saya nggak terima. Jangan di mimbar. Jangan di mimbar ya, para kiai, Gus. Jangan di mimbar. Jangan di podcast. Podcast dan mimbar ini pimpin orang awam. Berani nggak orang-orang ini, kiai-kiai, gus-gus, habib-habib ini yang terus kemudian mengatakan tidak haram, berani nggak mereka datangin dewan fatwa? Berani. Ditantangin sama Habib, berani nggak para kiai yang tidak mendukung penuh fatwa MUI yang mengharamkan sonhorek, berani nggak ketemu sama kiai membahas dalil sonhorek kenapa diharamkan? Katanya nggak berani. Gini ya Beb, gini. Kiai itu memang ada kiai yang paham betul dengan hukum Islam. Ada kiai yang pandai berdakwah. Berdakwah ke masyarakat secara langsung. Nggak cuman di pondok, membahas kitab, enggak. Tapi terjun langsung ke masyarakat, menyelesaikan masalah di masyarakat dengan membawa agama Islam. Dakwahnya langsung door to door, Beb. Nggak cuman di pondok bahas kitab, enggak. Jadi ada kiai yang memang terjun langsung ke masyarakat, langsung mengerti masalahnya apa, memberikan solusi. Jadi nggak cuman menghalalkan, enggak. Saya belum pernah ada kiai yang menghalalkan, kecuali Gus. Siapa kemarin? Gus Bahru. Tapi sudah klarifikasi. Nah, saya belum pernah mendengarkan sekelas Kiai Marzuki Mustamar pun caranya mengingatkan kepada fatwa MUI, yaitu dengan cara yang halus juga. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Haram ya haram, oke. Tapi ya jangan seperti itu cara penyampaiannya. Karena yang memfatwakan itu tidak terjun langsung ke masyarakat. Coba deh, Habib-habib seperti ini, coba ceramah di depan pengguna sonhorek.
apa yang akan terjadi? Sonhoreg haram, ini haram. Kalau caranya seperti itu, nggak didengarkan. Nggak didengarkan, teman-teman ya. Memang harus ada cara bagaimana berdakwah, bagaimana menasehati orang, agar yang dinasehati ini benar-benar berubah dari kelakuan buruknya, bukan malah tambah buruk. Kalau penyampaian nasihatmu ini terlalu keras, menggebu-gebu, Anda merasa paling benar, nasihat Anda tidak didengarkan, Anda akan ditinggal pergi. Syukur-syukur hanya ditinggal pergi. Kalau dilempar sama batu gimana? Harus tahu diri ya, harus tahu diri. Di mana tempat kalian berdakwah, harus tahu strateginya juga. Nih, dengerin ya, kata Kiai Marzuki Mustamar ini, dengerin. Ajaran, piwulang, tuntunan, dakwah, lek sing nglakoni Kiai Podo Nusantara nih. Ya. Nyuwun sewu cara pedese wis diukur. Tuh. Ini pesan yang keilmuannya memahami harus dengan tenang ya. Kiai yang dari Nusantara ketika berdakwah, mengajarkan agama, mengajarkan tuntunan, mengajarkan atau memberikan nasihat kepada orang-orang pribumi, ini sudah diukur ya. Nggak sembarangan ngomong. Meskipun yang dibawakan ajaran yang benar, ajaran Islam, tetapi hanya kiai pribumi, kiai Nusantara yang tahu karakter orang Nusantara seperti apa. Cara obat dosisnya ya wis diukur, cara klambi ya wis dimeteri, cara kopiah ya wis sirah pitu, kopiah ya pitu, ngono lho. Jadi memang ada caranya, bagaimana cara menasehati orang, bagaimana cara memberikan hukum yang benar kepada orang-orang. Karena kalian masa belum sadar sih, di Indonesia ini bukan negara Islam. Jadi jangan langsung serta-merta memberikan hukum Islam. Berikanlah hukum kenegaraan. Seperti Gus Dur itu loh. Gus Dur itu kan juga muslim, malah digadang-gadang sebagai seorang wali. Tapi apakah Gus Dur mengharamkan goyangannya Inul? Malah justru Gus Dur yang nyindir MUI, Majelis Urusan Inul katanya. Itu sekelas Gus Dur, karena Gus Dur tahu bagaimana cara menyikapi rakyat Indonesia yang agamanya tidak muslim semua, tidak Islam semua, teman-teman. Halo. Halo. Melok Kiai Nusantara kan biyen panggah pena. Betul. Senajan tiro sirapate ngetop ra masalah. Cintailah produk-produk Indonesia. Sonhoreg piye? Piye? Kula matur ngono ya ngono, nanging ya aja ngono. Sak madya ae. Sewajarnya saja. Lewat tengah kampung, kampung padat, kayak wong-wong gentengnya duduk genteng karang pilang, genteng tipis-tipis. Lelek mau onek ini dengan volume maksimal, kocone pecah, gentengnya rontok. Ngono ya ngono, nanging ya ojo ngono. Halo. Tapi lek neng lapangan luas, apalagi jauh dari perumahan, terus mereka sedang berlomba mana teknisi yang paling bagus untuk menghasilkan skill yang paling hebat tentang personan. Toh nggak ada yang diganggu. Lek ngono mau haram-haram nih, yo kenemenen ya. Kalau tidak ada unsur mengganggu, tidak idza, itu kalau diharamkan ya kebangetan. Kenemenan, kebangetan ya. Kalau di daerah-daerah Malang misalkan, di daerah Malang, di kabupaten yang rumahnya jaraknya juga agak jauh-jauh, warga yang mendatangkan sonhoreg untuk menghibur mereka, melewati rumah mereka, biar mereka nggak usah keluar rumah untuk menikmati hiburan. Mereka yang nyewa, mereka yang mendatangkan, mereka tidak merasa terganggu. Kalau itu juga diharamkan, itu ya kebangetan, gitu loh.
ngono ya ngono, ning aja ngono. Ini bahasanya orang Indonesia, bahasanya orang Jawa Timur, bahasanya kiai lokal, kiai yang juga Islam, mengajarkan ajaran yang benar, tetapi dengan cara yang tepat. Bukan menyinggung perasaan yang dinasehati, tetapi mengikuti proses gitu loh. Ini kiai yang memang terjun langsung juga ke masyarakat, nggak cuman membahas kitab di pondok, nggak cuman tinggal di pondok, lihatnya yang baik-baik saja, enggak. Kiai-kiai seperti ini terjun juga langsung ke lapangan, mengetahui masalahnya seperti apa, kumpul dengan orang-orang yang macam-macam, kumpul dengan masalah-masalah, sehingga bisa memikirkan solusi yang tepat, biar orang-orang ini bisa dinasehati dengan cara mereka, dengan karakter mereka. Tujuannya tetap sama sebenarnya. Tujuannya untuk memperbaiki akhlak umat juga. Tapi caranya nggak sama dengan orang yang terbiasa hanya di pondok-pondok saja, gitu loh. Kenemenen. Halo. Halo. Kayak khawatir kula kadung ngarom-ngarom nih. Sumben pas pondoke haflah akhir sana ngundang ngono lah. Apa nggak malu ya? Setelah mengharamkan, butuh juga dengan sound horeg. Enggak, ini sound system, bukan sound horeg. Sound system itu pelan Pak suaranya. Speaker kecil-kecil itu sound system. Kalau sudah suaranya menggelegar, satu lapangan bisa kedengeran, itu bukan sistem, tapi sound horeg Pak. Karena memang suaranya ini memiliki getaran. Orang itu kalau suaranya bisa merasakan getaran juga, itu juga sound horeg namanya, kalau di Jawa Timur. Jadi joget pargo itu bukan horeg. Joget ya joget. Jangan disamakan, jangan dijadikan satu dengan sound horegnya. Joget pargo yang erotis salah, ya emang salah. Tapi bukan sound horegnya yang diharamkan, gitu loh Pak. Jangan sampai suatu acara ketika di situ menimbulkan korban, acaranya diharamkan. Repot dong kalau seperti itu. Apakah kalian nggak tahu kalau yang di pengajian ada yang meninggal juga? Bagaimana hukum pengajian? Ya tetap halal. Apalagi ada yang berita terbaru ini. Ada yang meninggal ketika lomba tarik tambang. Apakah lomba tarik tambangnya juga haram? Ini juga menimbulkan korban. Sama-sama menimbulkan korban dalam sebuah acara hiburan masyarakat. Apakah ini juga haram, Pak MUI? Tentu tidak. Jadi jangan mengharamkan acara. Haramkan saja unsur-unsur yang memang itu tidak baik. Joget pargo erotis oke lah, haram. Tidak baik gitu saja. Sound horegnya ya tetap jalan. Wong yang nyewa nggak merasa terganggu, ya toh? Karena kalau kita terlalu mementingkan urusan kita, ibadah kita, tapi tidak menghiraukan orang-orang di sekitar kita, itu juga kurang tepat. Dan ada kiai yang bisa membuat kalian lebih sadar, teman-teman, bahwa ibadah kepada Allah itu penting, tetapi berhubungan dengan manusia, berhubungan baik dengan manusia itu juga jauh lebih penting. Dan bahkan pahalanya bisa sama dengan pahala ibadah kalian. Gawe bungae atine wong mukmin ngono luwih apik ketimbang ibadah suwida. Tuh. Membahagiakan hati orang mukmin ini sama dengan beribadah selama berpuluh-puluh tahun. Damel bungae. Wah, pun enteng sih nggih bungae. Ngono kok gawe resah. Ae nama lanopo perlu. Kalau bisa membuat bahagia sesama orang mukmin, sesama manusia juga, kenapa malah membuat resah? Bukankah pahalanya juga sama dengan ibadah apabila kita membuat senang orang mukmin, membuat senang sesama manusia? Bukankah itu juga termasuk ibadah yang berpahala? Kiai-kiai lokal seperti beliau ini yang memang harus dipopulerkan, teman-teman. Karena bisa mempersatukan umat, kita bisa rukun satu dengan yang lainnya. Gak cuma sesama orang muslim, dengan sesama manusia yang beda agama, kita juga akan tetap rukun. Kalau kiainya adem-adem seperti beliau ini. Sehat-sehat selalu nggih.
Mbah Soleh